真明了。不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，尘烟上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼。问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Salam Kaisu, katakan Kalina Setia sudah memimpin Konshin ya dan Wishyam. Selamat pagi Sesung Setia, sebelum kita memulai pembacaan intisari, mari kita sama-sama bersatu hati berdoa. Semoga Gusti pastikan masyarakat damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Ya, katakan Sesung Setia semuanya, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan sama-sama menyimak ya simak episode ke-141. Ya, pagi ini saya ditemani oleh Mitra Wajib ya dari Suci dari Palembang dan saya sendiri Sani dari Medan. Ya, mungkin Elita Suci bisa memberikan salam terlebih dahulu.
感恩世界上你，感恩上人开示，感恩semua tim Sinfasiang,感恩师兄师姐 semuanya. Selamat pagi. Saya mendapatkan berkah ya hari ini bisa menjadi moderator bersama Sece Sani.感恩 semuanya. Pembacaan intisari akan dimulai dari yang pertama Sece Sani. Silakan Sece. 感恩. Cerita Sece. Oke, kita akan mulai dengan pembacaan naskah sutra. Naskah sutra. Nama-nama dari para biksu itu adalah Sariputra yang maha bijaksana, Modgalyayana yang memiliki kemampuan gaib, Subhuti yang memiliki jiwa kebijaksanaan, Maha Katyayana, Purna Maitrayani Putra. Sutra makna tanpa batas bab 1 sifat luhur. Ya, suci ini adalah nama-nama biksu yang disebutkan dalam sutra makna tanpa batas. Ya. Dan di antara nama-nama itu, baik di dalam sutra teratai ataupun sutra makna tanpa batas, dikatakan Sariputra mengemban peran yang sangat penting. Ya, nah, mari kita sama-sama menyimak poin intisari berikut. Pertama, boleh dibantu next ya. Ya, poin intisari yang pertama. Sebersih niat pikiran yang benar dapat menumbuhkan segala kebajikan dan pahala yang tak terhingga. Sebaliknya, jika batin menjadi kacau, maka akan menimbulkan segala kekuatan karma. Harapan mendasar dari Buddha adalah agar setiap orang mencapai kondisi pikiran hening dan jernih, serta menyempurnakan sila, samadhi, panya, pembebasan, serta pengetahuan dan pandangan tentang pembebasan. Batin yang diwujudkan dalam tindakan disebut berusaha dengan sungguh-sungguh. Usaha yang diwujudkan dalam praktik nyata disebut kebajikan yang bermanfaat bagi dunia. Kebajikan dan pahala yang tak terbayangkan seperti ini tidak dapat dicapai oleh satu orang saja, melainkan harus diwujudkan bersama banyak orang. Ya, sosial ini sebenarnya sangat relate banget ya dengan kita sebagai relawan ya. Kita semua datang tentunya dengan satu niat baik. Tapi mungkin seiring berjalannya perjalanan ya dalam berkegiatan, dalam berinteraksi, mungkin seringkali muncul tantangan batin ya yang bisa saja lebih sulit ya daripada kegiatan yang mau kita jalankan. Ya tadi disebutkan segala sesuatu berawal dari pikiran ya. Jadi pelatihan diri yang paling mendasar itu adalah bagaimana menjaga batin kita itu agar tetap hening, jernih dan tetap seimbang ya. Bagaimana menjaga batin kita supaya tidak muncul bentuk keakuan ya yang tanpa kita sadari tentu saja akan mengurangi keharmonisan ya dengan yang lainnya. Kemudian kesombongan juga tidak selalu berarti kita membanggakan diri secara terang-terangan ya, sejeng-sejek. Yang perlu diwaspadai adalah ketika kita terlalu melekat pada aku ya atau saya. Ya ini pendapat saya, cara saya, ini sumangsi saya, jasa saya. Nah, ketika aku sudah menjadi terlalu besar, kita akan sulit ya melihat kontribusi orang lain. Ya, padahal dalam sebuah kelompok ya setiap orang itu pasti memiliki peran-peran yang berbeda-beda ya sejeng-sejeng. Tidak ada peran atau tugas yang benar-benar
berdiri sendiri, ya semuanya saling bekerja sama untuk menjalankan tugas yang sama dan sehingga bisa membawa manfaat bagi banyak orang, ya. Satu kebajikan besar itu eh, bukan hasil dari satu orang hebat saja ya, Sesiung saja, tetapi hasil dari em, banyak hati yang bersatu ya dalam satu niat yang sama, ya, yang seharusnya tumbuh dalam hati kita itu bukanlah kebanggaan atas diri kita sendiri telah melakukan satu bagian dari kegiatannya, tetapi kita harus menumbuhkan rasa syukur ya, kan karena sudah memiliki kesempatan menjadi bagian dari satu kebajikan bersama. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan dari poin pertama. Silakan Elita Suci melanjutkan. Dan Sece, baik, kita lanjutkan ke intisari kedua. Silakan host. Tujuan dari membina diri adalah mencari pengetahuan dan pemahaman dengan memohon dharma dari Buddha. Meskipun jasmani Buddha telah parinirwana, namun dharma kaya tetap diwariskan. Jiwa kebijaksanaan kita adalah penjelmaan dari dharma kaya. Dengan menghormati Buddha, seolah-olah beliau masih di dunia dan memohon dharma dengan ketulusan, barulah jiwa kebijaksanaan dapat bertumbuh. Karena itu masih belum tercerahkan, karena kita masih belum tercerahkan, jiwa kebijaksanaan masih harus mengandalkan Dharma Buddha untuk membasahinya dan memupuknya agar sifat Buddha yang telah ada dalam diri dapat berkembang. Selain menerima Dharma, tidak cukup hanya mengetahui, tetapi harus dipraktekkan secara nyata agar dapat merasakannya. Dharma adalah bekal nutrisi kebijaksanaan. Biksu dinamakan peminta sedekah. Ke atas, meminta dharma dari Tathagata untuk memupuk jiwa kebijaksanaan. Ke bawah, meminta sedekah makanan dari orang awam untuk membekali jiwa kehidupan. Biksu juga dinamakan penggentar setan marah, penghancur kejahatan, atau pemurni kehidupan. Ya, Sesung Suci ya. Dari inti sari kedua ini dikatakan tujuan dari membina diri Sesung Suci. Tentu kita dalam dunia suci ya, awalnya kita masuk ke dunia suci, benar kata Suci Sani, dengan tujuan atau niat yang baik. Salah satunya mungkin awal-awal dikatakan ingin berbuat baik. Tetapi Sesung Suci apakah hanya berbuat baik saja ya? Yakin di sini kita harus memahaminya bahwa kalau kita hanya berbuat baik itu dapat dilakukan di mana saja. Mungkin dalam lingkungan pun kita dapat melakukannya. Tetapi di sini kita harus mengetahui dan memahami ya tujuan dari kita membina diri itu seperti apa. Nah, mungkin banyak setiap orang lah ya mungkin cara melatih diri ataupun membina diri itu berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing ya Sesung Sece. Nah, di sini walaupun Buddha sudah parinirwana 2000 tahun yang lalu, sekitar 2000 tahunan yang silam lah ya Sesung Sece, tetapi Dharma karya yang diwariskan Sang Buddha itu tetap ada sampai sekarang ya Sesung Sece. Jadi kita harus tidak hanya memahami, kita harus di sini dikatakan mempraktekannya. Nah, Sesung Sece, di sini juga dikatakan kita itu harus membasahi batin kita, membina diri dengan cara mendengarkan Dharma ya Sesung Sece. Nah, kita ketahui Dharma yang kita pelajari bersama-sama tentunya bisa kita dapatkan dari berbagai cara ya. Salah satunya kita mungkin mendengarkan Dharma-Dharma dari Sang Buddha, dari Sutra Makna Tanpa Batas, Sutra Teratai, Sesung Sece. Banyak sekali Dharma yang mungkin bisa yang kita dapat input lah dari apapun yang kita anggap apapun yang maksudnya pelajaran yang baik, ajakan yang baik untuk kita lakukan atau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Sesung Sece, di sini dikatakan ya,
kita harus mengembangkan ya Dharma itu yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dengan cara apa? Dengan cara menghormati Buddha, layaknya Buddha itu masih ada. Nah, jadi sesi walaupun Buddha sudah tidak ada, tetapi Dharma karyanya itu tetap ada di dalam batin kita ya. Dengan cara kita itu mendengarkan Dharma itu seharusnya dengan ketulusan ya. Di sini dikatakan dengan ketulusan. Mengapa dikatakan harus dengan ketulusan, Sensei? Karena dengan ketulusan barulah jiwa kebijaksanaan kita itu bisa bertumbuh, Sensei. Nah, kita sebagai makhluk awam ya, tentunya yang belum tercerahkan ya, kita masih sangat butuh sekali dengan yang namanya Dharma. Makanya tidak cukup kita hanya mendengarkan satu hari, eh, apa namanya itu mendengarkan, oh sudah cukup mengerti nih dengan arti Dharma gitu. Tetapi kita tidak mempraktekannya, sama saja kita tidak belajar untuk membina jiwa kebijaksanaan kita sesungguhnya. Nah, ini yang saya dapatkan dari intisari kedua ini. Jadi, kita akan lanjutkan dengan intisari yang ketiga. Silakan saja dilanjutkan, Kanen. Cerita saja. Ya, mungkin sebelum ke poin ketiga, saya coba sedikit menambahkan seri dari poin yang kedua ya. Nanti di akhir ada disebutkan biksu dinamakan peminta sedekah. Ya, jadi ini sebenarnya hanya terjemahan secara harafiah ya atau kata demi kata ya sesuai saja dari kata Mandarinnya Iqiu Mingwei Qi Shi. Ya, sekilas kalau Qi Shi memang artinya peminta sedekah ya pengemis ya. Sekilas maknanya mungkin terdengar terdengar rendah ya, tapi sebenarnya ini adalah merupakan tradisi pindah patah ya pada zaman Buddha ya, yaitu berjalan dari rumah ke rumah menerima dengan makanan dari masyarakat. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyimak poin intisari yang ketiga. Pada masa Buddha, praktik berpindah patah ke setiap pintu dilakukan untuk menumbuhkan kesetaraan dan menghilangkan kesombongan. Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan sarana menyebarkan dharma agar masyarakat mengetahui bahwa telah muncul seorang Buddha di dunia dan ada orang-orang yang mengikuti ajarannya. Pada masa sekarang, kita dapat memusatkan perhatian untuk memohon dharma demi menutrisi dan membina jiwa kebajikan serta mengakumulasi berbagai macam sebab dan akibat untuk memberi manfaat kepada semua makhluk. Seorang praktisi harus menjalankan 3 hal, yaitu penggentar setan marah, penghancur kejahatan, dan pemurni kehidupan. Marah sesungguhnya berdiam di dalam batin kita berupa ketamakan, kebencian, dan ketidaktahuan. Semua kejahatan harus dilenyapkan dari batin. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita hendaknya bersumbangsi tanpa mengharapkan balasan, tanpa pamrih. Inilah yang disebut pemurni kehidupan. Ya, saja sekarang kita sudah lebih bisa memahami lagi ya tentang tradisi pindah patah ya pada zaman Sang Buddha. Dan sampai sekarang pun sebenarnya masih dijalankan ya oleh para anggota Sangha, terutama dari aliran Theravada ya. Nah, jadi dengan menerima dana makan dari masyarakat, ya para anggota Sangha juga belajar ya untuk melepaskan keakuan ya dan menyadari bahwa kehidupan berlangsung melalui saling ketergantungan. Ya, ketika menyadari ya bahwa tidak dapat hidup sendiri, maka kita tentu akan belajar melepaskan keakuan ya sesiung karena kita saling membutuhkan ya. Kesombongan itu uh, sering muncul ya ketika seseorang itu mungkin merasa tidak membutuhkan orang lain ya. Padahal kehidupan kita ya selalu ditopang oleh banyak orang dan banyak kondisi ya sesiung saja. Anggota sangga membutuhkan umat untuk memenuhi 4 kebutuhan pokok. Sedangkan umat memperoleh kesempatan dan sarana juga untuk melakukan
kebajikan ya, dengan memberikan persembahan dan makanan ataupun kebutuhan pokok sangga lainnya, dan juga eh, kesempatan bagi umat untuk mengenal ya dan mempelajari Dharma dari anggota sangga. Tadi juga ada disebutkan bahwa sebagai orang yang melakukan praktik pembinaan diri, kita harus melakukan tiga hal ya: penggetar marah, menghancurkan kejahatan, dan memurnikan kehidupan. Nah, tiga hal ini adalah proses pembinaan ya, dan merupakan transformasi batin diri kita sendiri, sece. Marah yang paling sulit ditaklukkan itu sebenarnya bukan berasal dari kondisi luar ya, sece, melainkan yang justru bersembunyi di dalam batin kita sendiri ya. Kita mungkin mampu mengatasi kesulitan pekerjaan ataupun berbagai tantangan dari luar, ataupun mungkin konflik ya dengan orang lain, kita bisa mengatasi. Tetapi ketika berhadapan dengan kemarahan sendiri, dengan kesombongan sendiri, ataupun ego sendiri, sebenarnya perjuangan seperti itu malah lebih berat ya untuk bisa mengalahkan kemarahan, kesombongan, dan ego yang muncul dari dalam batin kita. Karena seringkali kita justru tidak menyadari kemunculannya ya, sesungguhnya, karena uh, kemarahan, kesombongan, dan ego itu sepertinya sudah menyatu ya dengan pikiran dan perasaan kita. Ya, jadi ya kita tidak perlu sibuk urusi perilaku atau tabiat orang lain. Ya, kita ubah diri kita sendiri dulu. Rasanya itu uh, lebih sulit dan lebih penting untuk kita sadari dan kita lakukan terlebih dahulu ya, sejak. Oke, baik, kita lanjut ke berikutnya. Silakan Kak Sece melanjutkan. Baik, Kangen Sece, kita lanjutkan intisari yang keempat. Sariputra dan Moggallanyana adalah dua orang yang diketahui dan dikenal oleh semua orang di antara para murid Buddha. Jalinan jodoh mereka menjadi monastik. Awalnya mereka adalah praktisi dari ajaran non-Buddhis. Ketika guru dari Sariputra wafat, dia pergi jauh mencari jalan kebenaran. Di tengah perjalanan, dia melihat tata krama penuh ketenangan dari biksu Asvajit dan mendengar syair segala fenomena dharma muncul dari kondisi juga lenyap karena kondisi. Guruku Sramana Agung sering mengatakan seperti ini. Mendengar syair itu, ia merasa seperti memperoleh pencerahan. Batinnya menjadi ringan dan penuh sukacita. Ia segera memberitahukannya kepada Moggallanyana. Yang setelah mendengar syair tersebut juga dipenuhi kegembiraan. Keduanya merasa telah menemukan dharma yang begitu baik. Kita harus sangat bersyukur bisa hidup di era ini. Kita bisa bersumbangsi tanpa pamrih. Ini adalah mensucikan kehidupan. Kita bisa memohon dharma, kita bisa memiliki tubuh dan pikiran yang murni, kita dapat memberi berkah dan manfaat bagi orang banyak. Ya, Sece di intisari keempat ini ya, menceritakan tentang jalinan jodoh dari Sariputra dan Moggallanyana yang bertemu dengan gurunya ya, yang tercerahkan oleh syair Dharma menakjubkan. Itu sudah dikatakan di sini bahwa itu segala fenomena Dharma muncul dari kondisi juga lenyap dari kondisi. Jadi ini adalah sebab akibat ya, Sece ya. Jadi tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang terjadi, segala sesuatunya itu tanpa sebab akibat ya. Tentunya saat kita tentunya saat kita ya mendengarkan ajaran kebaikan ataupun ajakan kebaikan, tentu kita akan segera melakukannya. Nah, seperti dikatakan di intisari keempat ini, bahwa Sariputra dan Moggallanyana ini sangat bersukacita ya dengan hanya mendengarkan sepotong syair tersebut ya, Sece. Jadi disinilah
sama seperti kita ya Master, menginginkan kepada kita semua bahwa ajaran yang Master bimbing untuk kita itu untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan tuh melalui pembinaan diri itu setiap hari lah kita lakukan. Nah, di sini juga dikatakan kita beruntung ya, bersyukur bahwa di dalam kehidupan saat ini eh, itu sudah sangat gampang ya kita mendengarkan Dharma. Seperti ya pada saat ini hanya modal laptop ataupun HP, kita sudah bisa mendengarkan Dharma yang Master babarkan setiap pagi. Jadi kita kalau flashback ke belakang ya pada saat zaman Sang Buddha untuk mendengarkan Dharma itu eh, tidak mudah ya, harus menemui Sang Buddha, berjalan jauh ya untuk mendengarkan Dharma. Tetapi kita pada saat zaman sekarang ini sudah dipermudah untuk eh, mendengarkan Dharma-Dharma dari Sang Buddha ya melalui Sutra Makna Tanpa Batas ataupun Sutra Trata yang setiap pagi Master sampaikan kepada kita agar kita selalu memahami dan apa pesan-pesan yang ingin Master sampaikan untuk kita semua yang mendengarnya ya Sesing Sece. Jadi inilah Sesing Sece, jalinan jodoh yang dari awal jalinan jodoh Sariputra dan Mogalayana ini, dia merasakan tercerahkan dari sepotong bait yang mengatakan demikian ya Sesing Sece. Sesing Sece, sebenarnya kita semua ini tujuan dan arah untuk membina diri ini sama ya Sesing Sece, untuk berjalan di jalan Bodhisattva untuk mencapai pencerahan. Nah, Sesing Sece di sini untuk mencapai jalan pencerahan itu kita harus memahami nih bahwa Dharma yang kita dengarkan itu harus kita praktekkan Sesing Sece. Jangan hanya kita mendengarkannya saja tetapi tidak mempraktekkannya ya Sesing Sece. Nah, begitupun di kehidupan sehari-hari Sesing Sece, saat kita mendengarkan Dharma, ada kata-kata ataupun hal yang contohnya dari kata perenungan Master sajalah yang kita baca ada klik di hati kita. Oh, ini tepat ya, ini sangat mengena sekali. Nah, itu membangkitkan diri kita untuk menuju ke arah yang benar, Sesing Sece. Nah, itulah Sesing Sece, pentingnya kita eh, eh, membasahi batin kita setiap hari dengan mendengarkan Dharma. Nah, dari mendengarkan Dharma, tentunya kita merasakan sukacita ya di dalam batin kita. Oh, ternyata kita sangat beruntung ya, eh, ada di jalan suci, eh, dibimbing oleh master gitu kan. Nah, inilah yang kita harus genggam kesempatan ini, jangan sampai kita lepaskan lagi sebelum ketidakkekalan itu datang Sesing Sece. Nah, ini yang saya dapatkan dari intisari yang keempat. Silakan Sece Sani ditambahkan. Kanan, Sesing Sece semuanya, kanan Sece. Ya, Kapten ya, Edita Sece. Ya, tadi di video Master ada kita simak bersama ya. Jadi saya ikut ada Magalia ya. Nah ini keduanya itu seperti eh, ada kesepakatan bersama ya. Iya, Kalau salah satu mendengarkan ataupun memperoleh dhamma apa, saling saling berbagi ya. Demikian juga sebaliknya, jadi saling sharing apapun dharma yang diperoleh, saling berbagi. Begitu juga dengan kita ya, sosial sosial di Simasio ini, mari kita sama-sama berbagi, sama-sama sharing kesan-kesan batin mungkin yang didapatkan dari setiap episode ataupun kesan-kesan batin sosial sosial yang eh, peroleh dari mungkin dalam berkegiatan suci ataupun yang lainnya ya. Dan sebelum kita memulai sesi sharing, mungkin kita bisa membacakan tata cara sharing peserta ya, Pak Suci. iya Yang betul. pertama, sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. Dua, sharing kesambatin dari ceramah master. Tiga, sharing materi intisari. Empat, sharing praktik liturgi dan kehidupan sehari-hari. Lima, lamanya sharing 5 sampai 10 menit. Hindari perdebatan sara, politik, dan hal yang tidak bermanfaat. Ya, silakan sosial saja untuk saling sharing, saling berbagi.
ya genggam kesempatan untuk berbagi sharing ya seperti Sari Putra dan Mogalayana. Nah ini Iya, ada Sece Gunawati Gunawati. Sece, ya. Ya. Kita udah Selamat lihat pagi, raise hand Sece. selamat pagi, Sani Sece, Elita Sece, Pagi Kanen. Sece. Selamat pagi, Sesiung Sece semua selalu sehat ya dan sukacita dalam mendengar dan memahami serta mempraktekkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya juga memang sangat kangen ya, tapi nggak pernah berucap ya, sangat kangen kepada tim Sinfasyang ya, yang memang sangat luar biasa ya, sehingga saya setiap hari bisa mendengar ya, bisa merenungkan dan belajar dan selalu berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi dikatakan ya, sebersih niat pikiran benar ya. Memang ya, seperti kita ketahui benar dan salah, untung dan rugi, difitnah atau dicaci dan dipuji ya. Jadi ya begitulah memang kehidupan kehidupan di dunia ini ya. Nah, mana yang kita mau pilih ya? Nah, kita sebetulnya sudah diarahkan sama guru kita ya. Jadi Buddha pun begitu, harapan Buddha ya ingin semua makhluk itu kan memiliki hakikat kebudahan yang sama setara ya. Master juga begitu berharap kepada kita ya, marilah ya kita dengan sebersihnya pikiran yang benar ya, tentunya kebajikan-kebajikan dan jasa pahala ya yang tak terhingga itu yang akan kita himpun ya, yang akan kita akumulasi sehingga terjadinya bencana atau ya, suatu kebahagiaan ya, penderitaan dan kebahagiaan itu ya terjadinya karena akumulasi ya, karena himpunan karma baik dan karma buruk. Jadi kalau kita semua sebersih niat pikiran yang bersatu ya, itu yang selalu kita himpun ya, yang selalu diakumulasi ya, tentunya kebahagiaan yang akan tercipta ya, tanah suci yang akan terrealisasi ya. Kenapa selalu pikiran ini diharapkan hening dan jernih ya? Karena kalau pikiran, hati, pikiran ya, batin setiap hari ya selalu bergejolak. Saya juga barusan bergejolak ya batin saya ya, tapi begitu ingat, oh ya apa ya memang seperti itu ya dalam kehidupan sehari-hari ya selalu ada dengar ini bergejolak kenapa gitu ya, ada apa gitu ya. Makanya selalu dilatih ya. Tadi Elita Sece juga mengatakan kita ini bukan di Jalan Seci ini memang bukan berbuat kebajikan saja, bersumbangsi tanpa pamrih ya, tanpa keluh kesah, tanpa penyesalan, tapi kita harus membangkitkan sukacita ya. Nah, kita juga harus selalu melatih terus bagaimana batin ini selalu hening dan jernih ya. Selalu berulang kali kita mendengar ya. Kayaknya kalau nggak jauh dari itu gitu ya. Tapi ya ini teori ya yang setiap hari kita dengar ya, setiap hari saya dengar. Tapi apakah saya bisa memunculkan pikiran, memunculkan hati, pikiran, batin ini hening dan jernih ya. Nah, supaya ya nanti kita selalu disebutkan juga pembebasan ya. Bagaimana kalau kita ingin mencapai suatu pembebasan ya, ya tentunya memang harus dikikis ya. Memang untuk dilenyapkan itu sangat sulit ya. Nah, dari sekarang ya, dari kehidupan ini kita belajar untuk tidak melekat ya, sedikit tuh dilepas ya. Ada apa kan selalu dikatakan sama Master, marilah kita
semua juga dari sharing-sharing yang menginspirasi saya ya. Itu mari kita belajar mengikis. Pembabaran Dharma Master juga selalu, mari kita belajar mengikis noda batin ya. Nah, tapi memang sulit ya. Nah, karena selalu belajar, selalu berusaha ya, belajar dilenyapkan, dikikis ya. Nah, kita belajar melepas. Memang yang namanya melepas itu nggak gampang ya. Tapi ya memang harus belajar ya. Dulu ya ego atau kemelekatan saya ya itu banyak sekali. Semua tentunya mitra baji, partisipan yang ada di sini ya, itu yang namanya kemelekatan itu sangat ibarat suatu bencana itu sangat dahsyat ya. Begitu juga kemelekatan saya sebagai makhluk awam. Makanya setiap hari mendengar kemudian merenungkan mau belajar, selalu berusaha, selalu mengupayakan apa yang bisa kita apa yang bisa kita pelajari dengan bagaimana cara melepas dari sebuah kemelekatan yang sangat besar itu ya. Di sini juga bagaimana kita bisa tadi juga seorang biksu ya dikatakan memohon ya, memohon ajaran. Kita juga sama ya, memohon ajaran, tapi dipraktekkan ya, bukan sekedar memohon saja ya, tanpa praktek nanti tidak akan ada manfaatnya. Karena semua teori yang dibabarkan, dharma yang kita dengar ya, itu juga master selalu banyak metode-metode, banyak perumpamaan-perumpamaan tentang dharma itu ya, selain sebagai air ya, sebagai ladang ya, sebagai cermin ya, itulah dharma kehidupan yang harus betul-betul kita praktekkan ya. Karena setiap orang ya termasuk saya, kalau ada dharma ya di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam batin ya, tentunya nanti batinnya hening, jernih, murni, tubuhnya pun sehat ya. Jadi sehat batin dan sehat tubuh ya. Tubuh dan batin akan sehat ya, berjalan atau praktek dharma di kehidupan sehari-hari. Itu saja ya, Sani Sece. Kata Sesiung Hoklai, nggak ada yang bisa menyempurnakan, tapi tolong dilengkapi ya. Mungkin kalau dilengkapi pemahaman atau perenungan untuk partisipan bisa lebih memahaminya lagi ya. Jadi tolong dilengkapi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ucap. Kan Sani Sece, Elita Sece, kan Sesiung Sece semua. Iya, kan Sece Gunawati ya. Kan sekali sudah berbagi sharing ya. Ini cuman bukan melengkapi ya Sece, cuman merangkum, malahan Sece Gunawati sudah sangat baik sharingnya ya. Setiap hari sharing, tentunya Dharma yang meresap dalam Secegun itu sudah banyak sekali ya. Jadi belajar berlatih diri atau membina diri itu setiap hari. Saya merangkumnya. Jadi belajar mengikis noda batin itu tidak mudah, tapi kita pelan-pelan ya seperti itu. Jadi Dharma ada di dalam hati, kita harus sehat batin dan sehat tubuh juga katanya gitu. Jadi dari sharing Secegun ini kita mendapatkan sesuatu pembelajaran. Jadi yang di-sharingkan Secegun itu adalah kebaikan untuk kita. Ya, kan Secegun, kita lanjutkan dengan Sece Viviliang untuk sharing ya Sece Sani. Ada yang ingin ditambahkan dari sharing Secegun? Silakan Sece. Sebelum kita Ya. ke Sece Viviliang. Ya, Gunawati Setiakan ya. Apa yang disampaikan sudah sangat sangat baik ya. Setiap orang adalah guru bagi kita ya. Jadi kita saling sharing, kita sama-sama saling belajar ya dan saling melengkapi. Ya, seperti yang Sece Gunawati sampaikan tadi ya, Dharma harus bisa kita praktekkan ya.
Jing yao ru xin, fa yao ru xin. Ya, jadi sutra masuk ke dalam hati, Dharma harus bisa dipraktikkan. Berikutnya Vivi Liang Sejie, ya silakan. 感恩上等开始，感恩师兄师姐，感恩Sani dan Elita 师姐。Hari ini judul mencari dharma dan menuntun para makhluk. Jadi biksu itu juga dikatakan adalah peminta sedekah dan juga adalah pemurni kehidupan, yaitu tidak mengharapkan balasan dalam bersumbangsi dan juga tanpa pamrih. Ke atas membina dharma dari tata gata untuk memupuk jiwa kebijaksanaan. Ke bawah meminta sedekah makanan dari orang awam untuk membekali jiwa kebijaksanaan. Dengan rasa hormat yang paling tulus, kita memohon dharma dari Buddha sehingga jiwa kebijaksanaan kita dapat bertumbuh dan dharma kaya ini tetap diwariskan. Karena tujuan kita melatih diri untuk mencari pengetahuan dan pemahaman dharma dari Buddha. Dalam membangkitkan sifat Buddha yang pada hakikatnya dimiliki setiap orang, ini juga adalah benih memiliki banyak kondisi. Dengan kita menerima dharma, kita juga harus mempraktikkan dharma. Dharma harus diresapkan ke dalam batin. Dharma adalah bekal nutrisi kebijaksanaan bagi kita. Kita meminta dharma dari tata gata agar untuk memupuk jiwa kebijaksanaan kita. Kita harus fokus, maksudnya samadhi ya, dalam memperoleh dharma. Ini juga untuk menutrisi dan membina jiwa kebajikan kita. Dan juga mengakumulasi sebab dan akibat dan memberi manfaat kepada semua makhluk. Biksu juga disebut penggetar setan marah atau penghancur kejahatan dan pemurni kehidupan. Setan marah itu berdiam di dalam batin kita, yaitu dengan adanya ketamakan, kebencian, ketidaktahuan. Inilah jangan kita biarkan setan marah dalam batin ini mengacaukan diri kita. Nafsu keinginan manusia itu tidak mudah dilepaskan. Dan Buddha memiliki kekuatan spiritual. Walau beliau tidak meninggalkan tempat ini, tetapi bisa melihat kondisi di tempat lain yang terjadi. Dan pembinaan diri yang dijalani, yaitu dengan agama dan guru. Dan saat Biksu Aswajit menjawab, segala fenomena dharma muncul dari kondisi, juga lenyap karena kondisi. Guruku Sramana Agung sering mengajarkan seperti ini. Akhirnya Sariputra pun tercerahkan. Biksu Aswajit ini belum lama mempelajari Dharma Buddha. Dan gurunya memiliki kebijaksanaan tertinggi. Dan Sariputra dan dari 5 murid Buddha, yaitu Sariputra yang maha bijaksana, Moggallana yang memiliki kemampuan gaib, Subhuti yang memiliki jiwa kebijaksanaan, dan ada Mahakatyayana dan Purna Maitrayani Putra. Jadi Sariputra ini telah berjanji dengan Moggallana, dan mereka ini berdua memiliki ikatan janji bahwa jika mendapatkan guru harus saling memberitahukan. Dan mereka itu sangat bersukacita segera membawa murid-murid mereka untuk berlindung kepada Yang Maha Sadar Buddha Sakyamuni. Sariputra dan Moggallana adalah 2 orang yang dikenal oleh semua orang di antara para murid Buddha.
jalinan jodoh mereka menjadi dos monastik, awalnya mereka adalah praktisi dari ajaran non-Buddhis. Ketika guru dan Sariputra wafat, beliau pergi mencari jalan kebenaran. Di tengah perjalanan, beliau melihat seorang biksu yang penuh tata krama dan ketenangan, yaitu biksu Aswajit. Beliau lalu memberi hormat dan bertanya kepadanya tentang siapa gurunya. Dan beliau menjawab bahwa beliau memiliki guru, yaitu Buddha Sakyamuni. Demikianlah ceritanya. Jadi Biksu Aswajit ini adalah murid dari Buddha Sakyamuni, dan beliau yang membuat Sariputra dan Mautrelayana ini mengajak mereka juga untuk menjadi murid Buddha. Kang Eun Sesyong Setie. Ya, Kan Eun Sechevi yang sudah berbagi sharing ya, merangkum kembali keempat intisari yang telah kita bacakan. Benar ya, Sesyong Seche. Tadi dikatakan sama Seche Viviliang ya, setan marah itu ada di dalam diri kita. Nah, apa itu setan marah, Sesyong Seche? Ketamakan, kebencian, dan ketidaktahuan. Ini adalah diibaratkan setan marah di dalam diri kita, di dalam batin kita. Nah, bagaimana kita menghancurkan mengikis ini semua itu dengan pemurni kehidupan ya. Nah, pemurni kehidupan ini kalau di sini diartikan itu kita bersumbangsi tanpa pamrih. Jadi inilah nutrisi ya. Nutrisi sumbangsi tanpa pamrih itu adalah nutrisi jiwa kebijaksanaan kita sesungguhnya. Jadi dari ada setan marah yang dalam diri kita itu ya seperti ketamakan, kebencian ataupun ketidaktahuan ya, ini noda batin semua sesungguhnya, ini sangat halus ya. Tidak mudah kita untuk langsung mendengarkan, langsung tercerahkan. Itu kita perlu pembinaan dan pelatihan diri setiap hari ya sesungguhnya, ibarat kayak yang seperti kita dengar setiap hari ya Sinpas yang ibaratkan cermin ya. Kalau kita penuh dengan debu, cermin itu kita gosok, kita lap, lalu berdebu lagi kita gosok. Nah, seperti itulah sesi yang kita setiap hari ya lakukan. Jadi di saat batin kita itu berdebu, kotor, kita bersihkan dengan dharma, kita basahi dengan dharma sedikit demi sedikit. Cermin di dalam hati kita menjadi terang ya. Pelita di dalam batin kita bisa menerangi jalan untuk kita menuju jalan pencerahan seperti itu. Jadi kita harus menaklukkan ini setan marah di dalam batin kita. Semuanya tentu dengan cara berlatih diri perlahan-perlahan. Ya, seperti itu. Ya, mungkin dari sesi partisipan ya ingin menambahkan atau berbagi sharing, boleh silakan raise hand ataupun open mic. Di sini kita sama-sama belajar ya, belajar sama-sama apa yang Sesiung Sece dapatkan dari kesan batin ceramah master pada pagi hari ini. Mungkin akan mendapatkan masukan untuk kita semua. Ya, silakan ya Sece Sani. Silakan ada yang ditambahkan dari sharing Sece Viviliang. Kanan Sece. Nah, ini ada Sesiung Jangka Wijaya ya. Mungkin Sesiung Jangka Wijaya dulu ya Sece. Silakan. Yung Silakan Sesiung Jangka Wijaya berbagi sharing Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tes, 1, 2, 3. Ya, Bagus Sesiung, suaranya jelas. Yung pagi Sani Sece, pagi Alita Sece. Ya, saya Pagi. agak tertarik yang poin nomor 3 ya sebenarnya ya. Eh, poin nomor 3. Kalau kalau bisa dibantu, tolong dibantu dong poin nomor 3 tentang pendapatan. Ini ada kaitannya dengan kegiatan suci yang salah satunya itu adalah galang hati dan galang dana juga ya sebenarnya ya. Ya, jadi gini ya, suci Cemon ya.
eh, Buddha berpindah patah untuk mendapatkan makan. Ya, Buddha berpindah patah dalam mendapatkan makan sehingga untuk menghilangkan kesombongan. Ya, ini adalah hal yang cukup menarik ya, Sesung Sejemen ya. Kalau kita perhatikan, kalau kaitan dalam kegiatan suci, ini cukup menarik ya. Sebelumnya, kanten semua. Maaf, kanan semua dan kan to our master ya. Kenapa? Jadi gini ya, kita bicara tentang Jing Sesepuh. Ya, kalau dari Jing Sesepuh yang di Geria Jingse, ya apa ya, memang beliau tidak berpindah patah, tapi beliau-beliau semua yang latar belakangnya S2 dan S3 terlibat dalam research and development untuk mengembangkan produk-produk pangan, produk-produk obat, Pak itu sudah tidak diragukan lagi karena mereka S2, S3. Tanya, benar atau enggak ya? Tapi yang pasti, membayangkan apa sih ada sebagian satu atau dua sefu ya, yang notabene dulu berada, mungkin memilih jadi sefu, bersedia nggak turun ke ladang untuk menjadi petani layaknya to our sangren ya, master ya. Itu yang dulunya katanya Xia Hogia, maklum anak bos punya bioskop. Ya, sorry ya, ini memang sumbernya seperti itu ya. Memilih untuk menjadi petani dan tinggal di rumah yang ya kita semua sudah pada tahu ya simulasi rumahnya ya. Itu pelatihan untuk menghilangkan kesombongan. Itu cara beliau. Cara beliau. Dan juga kalau kita di Seci, ada nggak cara untuk menghilangkan kesombongan? Ini yang baru saya bayangkan seorang pengusaha besar yang join Seci ada niat jadi komite, di mana salah satu niat untuk menjadi komite, salah satu persyaratannya ini sudah bukan rahasia umum ya. Sudah bukan rahasia umum lagi. 60 donatur. Sudah bukan rahasia lagi. Buku donaturnya ada 60. Berarti galang hati dan galang dana. Siapkah kita kalau misalkan pada saat galang hati, galang dana dibilang kata ini, pengemis. Kalau misalkan dibilang pengemis, bisakah kita terima? Kalau misalkan kita terima dan kita bisa let it go, dinyatakan seperti itu, nah ya mungkin menurut saya mungkin salah satu selamat Anda telah menghilangkan kesombongan. Padahal niat kamu istilahnya membuka jembatan. Saya ini relawan Ceci, saya membuka donasi, kalian mau bantu silahkan. Nah, seperti itulah. Itu kan segalang hati, galang dana ya. Seperti itu ya, kira-kira ya. Ya, ya begitulah kalau bicara tentang galang hati, galang dana ini. Seansos-ansosnya saya, seintrovert saya, ya saya bisa galang hati, galang dana sendiri sampai 60 donatur sih. Setidaknya seperti itu ya, kira-kira ya. Tapi itulah, pas kita galang hati, galang dana, siap nggak dikatain? Pengemis lah, Ceci udah kaya lah, ditolak lah, gimana. Itu juga salah satu praktek untuk menghilangkan kesombongan. Berdasarkan pengalaman saya. Seperti itu. Dan itu dari tiga cara ini ya, semua kembali ke kapasitas masing-masing, semua kembali ke masing-masing bagaimana cara untuk menghilangkan kesombongan. Seperti itu. Ya, jangan sampai kalau sudah ekonomi jatuh baru sadar, wah itu agak susah ya. Lebih baik sadarilah kesombongan sekarang. Kalau misalkan ekonominya sudah jatuh, itu berarti Tuhan sudah intervensi seperti itu. Karena ada juga beberapa orang dulunya kaya, masih sombong, masih di smackdown oleh Tuhan, di smackdown oleh semesta, seperti itu masih sombong juga ada. Kayak gitu masih seperti itulah kira-kira. Itu berarti nggak sadar-sadar. Kita harus cari metode apa, gue juga nggak tahu. Seperti itulah kira-kira. Ya, pada akhirnya yang mau saya ceritakan adalah apapun metode terampilnya dalam melatih menghilangkan kesombongan, apapun metode caranya, mau pabaja, mau galang hati, mau jadi sefu, mau apa, semua itu kembali ke diri masing-masing. Seperti itu. Bahkan kalau misalkan Tuhan udah kasih ujian cobaan lu makin ekonominya makin jatuh tapi masih kamu nggak sadar juga ya susah juga ya. Padahal juga diri sendiri butuh kesadaran juga sih. Seperti itu yang kira-kira mau saya utarakan. Oke,
Paling seperti itulah kira-kira yang mau saya ceritakan ya. Sorry, selalu intermezzo. Jadi itulah mungkin salah satu manfaat juga ya kalau kita menggalang hati, galang dana, itu salah satu menghilangkan kesombongan, ya susah gini gitu ya. Kita bisa terima nggak seperti itu kira-kira. Oke, kan En? Ya, kan En Ya, Sesiung Kak. Jangka Ya, Wijaya. Ya, Sesiung Jangka Wijaya ya, sharingnya ya. Dia itu sharing bicara soal pindah patah ya Sesiung ya, yang berkaitan dengan suci ya, suci ya katanya berkaitan dengan galang hati, galang dana. Kalau saya sih pemahaman saya ya suci, kita itu galang hati, galang dana nih ya, saya pahami ya, melatih kerendahan hati ya, bisa menurunkan ego ya. Misalnya nih di saat mau menggalang hati seseorang ataupun menggalang dananya itu kita sudah menurunkan ego kita ya. Jadi darinya yang kitanya gengsinya tinggi untuk eh, mengajak dia untuk berdana gitu kan. Walaupun memang kita untuk naik jenjang memang diwajibkan ya kata Stasiun Jangka Wijaya, bukan rahasia lagi untuk menggalang hati, menggalang dana orang itu yaitu dengan kita menurunkan ego yang biasanya kita kehidupannya tidak pernah meminta bantuan. Sekarang kita tuh menurunkan ego kita lah, mengecilkan gengsi kita untuk meminta menggalang dana seperti itu. Jadi secara langsung itu kita sudah diajarkan untuk melatih ya, melatih kerendahan hati kita, bagaimana kita bisa menggalang dana orang tersebut. Nah, lalu kita juga tidak hanya itu ya bagi saya, jadi kita itu memberi kesempatan juga ya. Jadi menggalang dana, menggalang hati bukan hanya untuk orang kaya saja ya. Jadi menurut saya kita itu memberi kesempatan juga kepada orang yang meski maaf yang kurang mampu juga itu bisa berdana walaupun nilainya kecil. Jadi memberi kesempatan terhadap orang tersebut untuk beramal. Jadi di kehidupan ini mungkin dia tidak bisa berdana lebih besar, tapi dengan niat dan hati yang tulus bisa berdana itu sudah memberi kesempatan dia untuk berbuat kebaikan ya. Menurut saya seperti itu. Nah ini menurut saya. Silakan, silakan ditambahkan kan En. ya, Kak. Elita Suci. Ya, betul apa yang disampaikan oleh Jangka Wijaya Susyung ya. Bagaimana kita dalam menggalang dana itu juga salah satu bentuk latihan kita untuk mengikis kesombongan ya. Menggalang dana bukan untuk kepentingan kita ya, tetapi untuk menghimpun cinta kasih ya dari banyak orang agar bisa turut bersumbangsi. Dan sebenarnya bukan hanya menggalang dana ya, ketika kita melakukan misi pelestarian lingkungan ya, mengumpulkan barang daur ulang, Master juga pernah menyampaikan eh, orang yang bisa melakukan misi pelestarian lingkungan ya yang bersentuhan dengan sampah itu adalah orang yang sudah bisa menurunkan egonya ya, mengalahkan egonya karena tidak semua orang mungkin mau berurusan dengan sampah yang identik dengan kotor. Jadi Kotor. iya benar ya Suci ya. Jadi banyak ya bentuk-bentuk kegiatan di dalam eh, misi-misi suci itu yang benar-benar merupakan latihan ya bagi kita untuk Latih. mengikis kesombongan, untuk mengurangi ego, ya, melatih kerendahan hati kita ya seperti itu. Ya, Elita Suci ini ada Suharjo Susyong dari Palembang yang sudah raise hand. Silakan Susyong untuk sharing bersama kita. Silakan Sesiung kan En. Topo, ya, kan En Elita Suci, Sani Suci, kanan ya, moderator hari ini Hanyung Sin. Kita lihatnya aja, mendengarkan itu, lihat Suci berdua itu sukacita ya, Ce. Kanan pendampingannya. Baik, kanan Sangren Kaisu, selalu kanan pada tim Sinfasyang ya. Juga Susyung Suci semua. Hari ini sangat bagus ya materinya.
itu mencari dharma dan menuntun para makhluk dengan tubuh dan batin yang murni ya. Tadi Sece juga ada sharing seperti menjaga batin kita tetap tenang dan jernih ya. Kanan sharingnya. Nah, di sini kami yakin kita semua di sini sama ya, ingin mencari dharma ya Sesung Sece. Bayangkan kalau kehidupan kita sebelumnya yang kata orang itu tidak ada jalan mungkin gitu ya, hidup dengan kerisauan. Sehingga kita ketemu dharma misalnya, ketemu seci, sehingga kita ingin mencari itu ya Sesung Sece. Nah, di sini materi hari ini kan berhubungan dengan murid-muridnya Buddha ya. Nah, kami melihat ini seperti guru kita Sesung Sece, Sangren ya. Yang dari kehidupannya, dari muda, dia ibaratnya hidup dengan berkecukupan lah ya, orang tuanya mampu, tapi dia melepaskan semuanya, melatih diri untuk mencari dharma. Dengan tujuan menuntun kita semua ya, Sung Sece. Dengan tubuh dan batin yang murni ya. Kalau kami melihat Sangren itu seperti itu, Sung Sece. Nah itulah kami benar-benar sama Sangren itu sangat hormat, sangat kagum ya, berusaha sekecil. Nah ini kan nggak ada apa-apanya ya, terus berlatih, tapi paling nggak Sangren itulah panutan kami Sung Sece. Nah di sini kami ingin sharing juga ya, kan kita Palembang ini lagi persiapan untuk AP4 Sung Sece. Jadi salah satu pemateri itu adalah seperti relawan panutan lah ya Sung Sece. Jadi kita ada mencalonkan satu relawan yang kita anggap sumbangsinya dengan tulus gitu ya. Jadi mungkin dengan ini dia bisa sharing sehingga bisa menginspirasi yang lain. Tetapi apa yang dia pikirkan begitu kan? Dia pikir bahwa ini adalah satu beban bagi dia gitu, Sung Sece. Karena dia merasa tidak mampu dan dia bukan panutan begitu, masih jauh begitu. Itu yang dia katakan ya. Nah di sini kalau dilihat dari apa yang kita dengar materi hari ini dan Sangren sudah bimbing kita, jadi sebenarnya Sece ini sudah banyak melakukan dengan tulus begitu. Jadi kita mengingatkan dia apa yang sudah dia lakukan dengan tulus, sharinglah itu. Karena itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain untuk serta dalam kebajikan ini ya. Nah, mungkin itu ya Sung Sece. Jadi Sung Sece semua yang sudah melakukan, yang sudah ibaratnya kita sama-sama mencari dharma, kita memahami dan kita sama-sama praktek di Seci ya. Sudah jelas bahwa jalan ini adalah jalan menuju kebenaran ya Sung Sece. Jadi dengan begitu, kalau kita melakukan dengan tulus, dengan murni, tanpa pamrih seperti Sangren, otomatis yang lain akan mengikuti ya, seperti guru yang tidak diundang. Walaupun Sece ini merasa tidak mampu ya, tapi dia sudah lakukan itu. Jadi Sung Sece semua jangan ragu ya untuk
misalnya jadi pemateri atau sharing dalam Sinfa Siang ini ya Sesung Sece. Walaupun hanya sepatah kata, kalau dikatakan dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pamrih, kami yakin walaupun cuma kanen, itu pasti bisa menginspirasi yang lain. Mungkin itu sharing kami, Sani Sece, Elita Sece. Kanen ya. Kanan, Dan Sesiung Harjo. Sesiung Harjo ya, ini Sece, salah satu panutan teladan kita di Palembang ya. Masih banyak teladan kita di senior-senior di Palembang yang kita panuti ya. Jadi pendampingan beliau memang sangat menginspirasi kita-kita yang masih menjadi relawan AP dan APL ya, Sece ya. Jadi Sesiung Harjo ini memang terkenal dengan kelembutan hatinya, ya, kerendahan hatinya seperti itu, Sece. Jadi memang pada saat beliau sharing apapun itu, kelembutan hatinya terpancar. Jadi dengan melihat kelembutan dan kerendahan hatinya pun kita ikut merasa, wah, seorang seperti ini yang harus kita teladani seperti itu saja. Jadi memang beliau adalah senior ya, menurut saya senior teladan yang eh, harus diteladani dan dipraktekkan contoh-contoh yang beliau lakukan, kita juga lakukan seperti itu saja. Kan, silakan saja ditambahkan. ya Kak, Sesium Suharjo dari Palembang ya. Ya walaupun belum pernah eh, bertemu langsung ya ataupun melihat sosok Sesium Suharjo, tetapi setiap kali menyimak apa yang diserikan oleh Sesium Suharjo itu setiap serinya selalu sangat menyentuh ya. Jadi sesuai dengan apa yang Elita Suci sampaikan, ya mungkin Susiung Suharjo memang orangnya yang selalu penuh kelembutan dan welas asih ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Susiung Suharjo tadi, eh, ketika seseorang dianggap rentan ya, tetapi dirinya merasa masih masih belum layak ya untuk dijadikan panutan. Ya mungkin sebenarnya ini mungkin bukan mungkin ya ini bukan bentuk rendah diri ya, tetapi saya merasa ini adalah cerminan kerendahan hati ya dan kesadaran bahwa dirinya juga masih eh, terus belajar ya dan masih memiliki mungkin kekurangan yang perlu diperbaiki. Nah, jadi ya orang yang benar-benar belajar Dharma ya dan membina diri itu akan semakin menyadari eh, eh, begitu luasnya Dharma ya dan dalamnya kebijaksanaan itu semakin banyak yang dipahami. Mungkin sama seperti saya yang semakin menyadari betapa banyak yang belum kita ketahui ya. Jadi sama dengan apa yang Sesiung Soado sampaikan juga, Sesiung Seje jangan ragu untuk eh, sharing ya, walaupun hanya singkat ya, tetapi mungkin apa yang Sesiung Seje sampaikan bisa menjadi satu pengetahuan baru ya bagi Sesiung Seje yang mungkin baru pertama kali mendengarkan. Sama seperti saya sendiri dan mungkin juga Elita Setie, bagaimana kita Betul. bisa sampai menjadi moderator ya, semuanya bermula dari kita belajar sharing ya, Elita Ya, Setie ya. betul. Ketakutan tetap ada, gemeter tetap Ya, ada, betul. tapi mau Tidak belajar. ada yang, saya rasa tidak ada yang eh, bisa langsung ready, siap tampil langsung menjadi moderator ya. Kita semuanya mulai dari bagaimana kita mencoba sharing ya di Simpasiang. Dan mungkin ya saya juga sama ya, mungkin seperti Sesiung Seje lainnya, awalnya juga merasa tidak percaya diri, tidak, saya tidak pintar sharing, saya tidak pintar berkata-kata, saya tidak pintar menyusun kalimat yang baik dan benar, mungkin seperti itu banyak pertimbangan banyak. Tetapi kita coba aja dulu ya, kita coba sharing yang singkat tetapi
apa yang Sesiung Secie sharingkan itu sedikit atau banyak pasti memberikan manfaat, pasti memberikan pengetahuan baru bagi yang lainnya. Jadi Benar. jangan takut untuk memulai ya Sesiung Secie. Setiap hal itu pasti dimulai dari langkah pertama ya. Langkah pertama, Kalau tidak, betul. iya betul ya Editas Secie ya. Kalau Iya. tidak berani, kita tidak akan bisa maju ya Sesiung Secie. Mm-mm. Silakan Sesiung Secie sama juga dengan Sesiung Secie mungkin em, Sesiung Secie yang sudah sampai di menjadi korbit ataupun menjadi di kepengurusan Koinman kan juga tidak langsung jadi ya di kepengurusan kan juga sama-sama kita belajar, kita sama-sama belajar saat berkegiatan, kita sama-sama belajar saat saling berinteraksi dan ya setahap demi setahap lah ya Sesiung Secie. Ya ini ada Holai Sesiung yang selalu kita nanti-nantikan serinya yang selalu ini ya penuh semangat dan inspirasi. Silakan Holai Sesiung. Ya, selamat pagi, Sani Secie, Elita Secie, Pagi. Kanan Sang dan Kaise, Kanan semua Secie yang sudah hadir ya. Jadi ya justru kita semua belajar ya, belajar dari awal, dari nggak bisa sama sekali. Saya yakin itu semua orang sama. Belajar dari awal, karena dari awal ketika kita lahir kita nggak bisa berjalan, kita bahkan merangkak aja nggak bisa, berbalik badan aja nggak bisa. Dimulai dari tidak bisa apa-apa, hanya dibantu semuanya ya, dari bayi kemudian kita bertumbuh besar. Prosesnya sama di Ceci juga demikian, seakan-akan kita terlahir di Ceci dan tidak bisa apa-apa, semuanya tidak bisa apa-apa. Lalu kemudian ada yang membimbing, ada yang mendorong, ada yang membantu kita ya. Jadi kadang-kadang karena kita ini manusia-manusia yang juga punya bukan betul-betul bayi yang nggak ada pikiran apa-apa ya. Saya memiliki konsep-konsep saya memiliki kebiasaan-kebiasaan saya. Ya, ketika saya terlahir di Ceci, ya, lalu saya mulai berhadapan, berinteraksi dengan banyak orang, saya mulai belajar, ya, dan di sana terus kemudian tadinya saya juga waktu awal-awal itu, ini cerita aja ya, saya cerita tentang diri saya sendiri ya. Awal-awal waktu saya senang belajar, jadi saya ikut bedah buku. Nah tapi waktu ikut bedah buku saya banyak nggak ngerti. Mau nanya tuh saya malu lu nanya. Mau nanya aja saya malu. Ya, saya waktu itu ditemanin istri saya karena istri saya kan yang hot banget mau saya masuk Ceci ya. Jadi dia terus nemenin saya. Jadi saya bilang, kamu tanyain dong sama si pembicara. Tadi dia ngomong ini maksudnya apa? Istri saya juga nggak berani nanya. Dia bilang, kamu aja yang nanya. Kamu nanya gitu nggak apa sih? Saya kesel lagi kan, karena dia kan orang lebih senior, dia kan orang lama. Kenapa saya orang baru gitu? Saya kan malu. Nanya aja nggak bisa. Akhirnya dua-duanya nggak nanya. Akhirnya sampai pulang juga masem-maseman. Ya, mukanya masem, saya juga masem gitu ya. Nah, kadang-kadang lucu kalau mengingat yang lalu. Nah, sampai akhirnya karena sering ikut bedah buku, kemudian saya menjadi nyaman bersama dengan Sesiung Secie di sana. Saya mulai berani bertanya. Nah, dari mulai berani bertanya, kemudian belakangan-belakangan ditanya, diminta sharing sedikit, mulai berani sharing dikit-dikit. Itu awalnya begitu saya. Ya, jadi kemudian berani sharing dikit-dikit. Nah, mulailah waktu di training-training, saya diminta maju ke depan. Nggak berani juga maju ke depan. Suruh sharing 5 menit aja, 5 menit. 5 menit saya merasa seperti 5 jam di atas panggung gitu. Ya, gemeteran, keluar keringat dingin, tangannya masuk ke kantong gitu ya. Aduh, rasanya kok apalagi menjelang mau naiknya itu keringat dingin kayak sayanya mau bolak-balik ke WC. Saya mau bolak-balik ke WC karena mau naik panggung gitu, mau sharing. Nanti salah, nanti nggak bagus, nanti begini. Aduh, nih secilike nih yang bener aja saya disuruh-suruh, didorong-dorong suruh naik. Ya kan, jadi kayaknya terpaksa. Akhirnya setelah 1 kali, ada 2 kali. 2 kali ada 3 kali. 3 kali ada 4 kali. Jadi akhirnya
lama-lama saya jadi terbiasa. Jadi awal-awalnya saya merasa didorong, dijorokin, diceburin gitu ya. Banyak tuh apa namanya perasaan-perasaan yang seperti itu, kesel-kesel gitu ya. Tapi akhirnya saya merasa berterima kasih kepada semua siswa-siswi yang pernah ngejorokin saya, yang pernah nyeburin saya gitu ya. Karena saya merasa saya jadi bisa berenang gitu loh ya. Tadinya nggak berani berenang saya. Jadi kemudian saya berani dan kenapa sih kok kemudian juga saya jadi berani karena saya dibimbing terus, dibimbing, diberikan satu apa dorongan bahwa kamu bisalah Sesiung, bisa. Saya sampai bilang Seci, kamu apa saya yang lebih tahu? Saya kan diri saya sendiri kok kamu yang bilang bisa, orang saya bilang nggak bisa, kok kamu bilang bisa? Sesiung, kamu belum bisa melihat potensi kamu sendiri katanya. Ya benar juga ya, saya renungkan. Kenapa orang kok percaya sama saya? Kok saya nggak percaya sama diri saya sendiri gitu kan? Akhirnya, ya udah coba dah, coba dah ya. Dan ternyata coba dah ya saya bisa. Walaupun saya nggak sehebat yang lain, nggak sebagus yang lain, nggak apa-apa. Saya adalah diri saya gitu loh. Jadi saya segini ya udah segini. Ya, jadi saya juga memang tidak memimpi menjadi pembicara hebat dan lain-lain. Enggak. Yang penting bisa naik panggung aja, udah bisa ngomong dan diterima, udah cukup lah. Ada satu dua orang terinspirasi, ya udah cukup lah. Ya, seperti itu. Jadi saya tidak punya angan-angan mau menjadi pembicara top, menjadi apa katanya, wah bisa jadi motivator ini itu enggak. Saya nggak ada kebayang mau ke sana. Cuman yang penting asal udah sharing, bisa bertemu dengan frekuensi-frekuensi yang sama, kita saling menyambung, saling bisa menginspirasi, saling belajar, saling melengkapi. Ya kata si Cegun tadi ya, Sesungguhnya lain nggak bisa sempurna, bukan siapa orang-orang lain bisa aja sempurna. Kalau saya nggak bisa, saya belum bisa menyempurnakan Sejegun. Orang lain mungkin bisa, tapi kalau saya sama Sejegun saling melengkapi karena memang Dharma begitu luas ya. Saya bilang kita melengkapi dengan Sani, si Elita, kita sama-sama semua saling melengkapi. Ada satu sisi yang lain yang belum lengkap diisi kayak puzzle yang begitu apa banyak ya. Nah, kita saling membantu membuat puzzle itu terrangkai menjadi sebuah gambaran yang indah. Dan begitu ya. Jadi saya hanya sebuah puzzle-puzzle kecil juga yang melengkapi. Nah, demikian. Jadi keberanian-keberanian itu akan muncul kalau kita berani melangkah. Satu kali langkah. Jadi Master bilang, perjalanan yang jauh dimulai satu langkah. Kalau saya nggak berani melangkah, saya tidak akan ada hari ini. Kan begitu. Karena saya berani melangkah, ya beraninya itu juga bukan karena muncul sendiri, karena didorong, ditarik, ya. Jadi akhirnya saya melangkah. Dan saya berterima kasih kepada semua orang yang sudah berkontribusi kepada apa yang membentuk saya juga ya. Artinya kan saya juga dibentuk oleh lingkungan, oleh Sesiung Seci semua. Karena saya melihat panutan-panutan saya juga melihat contoh-contoh, semua contoh yang terpampang. Uliang Famen si Xian ya semua terpampang di hadapan. Semua Sesiung Seci itu adalah Uliang Famen juga. Ya, ada yang memberi saran, ada yang di belakang menertawai saya, ada yang mengejek saya. Ya, nggak ada masalah. Semuanya nggak ada masalah. Semua itu membuat rasanya menjadi nano-nano. Semua itu memperindah, memperagung. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi kalau jangan dengerin kalau orang bilang, ih kamu gue jelek amat sih naik panggung. Ih ke begitu. Oh ya begitu ya. Tolong dong tunjukin jeleknya di mana. Saya sering ngomong gitu ya. Kalau ada yang bilang jelek, saya minta tolong ditunjukkan jeleknya di mana. Tolong dong kasih tahu saya salahnya di mana. Malah kalau sering dipuji-puji, waduh Susu nggak hebat. Jangan puji terus. Tolong dong kasih tahu saya apa yang harus diperbaiki. Nah, itu yang penting. Ya, bukan pujian. Pujian akan membuat saya lupa diri, membuat saya nanti mengawang-awang, topinya nggak muat lagi, kepalanya gede soalnya, gitu ya. Jadi harusnya berilah saya komentar-komentar yang bisa membangun. Nah, ini makanya saya juga kadang-kadang suka juga memberi komentar-komentar kepada teman-teman ya yang memang nggak cuma sekedar memuji ya. Karena pujian itu penting memang, tetapi kalau pujian-pujian yang kosong nantinya itu akan mencelakakan.
Jangan pujian-pujian yang kosong. Pujian itu harus memang betul-betul yang tulus, ya, yang baik, benar, dan apa adanya. Bukan pujian yang ingin mengangkat-ngangkat untuk menyenang-nyenangkan. Bukan demikian. Jadi pujian juga adalah bagian daripada ucapan benar. Jadi apa yang kita ucapkan haruslah benar. Tentunya dibungkus dengan kata-kata yang baik, 口说好话. Demikian Sesiung Seci, mari kita temukan potensi diri kita, jangan ragu-ragu, melangkahlah, ya. Karena langkah pertama akan menentukan berapa jauh langkah kita nantinya. Kan entaja, chu taja, fu hui suang xiu. Katanya Sesiong Halai sama ya seperti kita yang mungkin Elita Secia kondisinya Ya. bagaimana kita bisa memulai langkah awal kita dan bisa hadir Iya, sebagai mamanya pada nggak mentor. kasih ke orang ya. Amin. Iya, tahu itu. Oh, disimpan. Oke, ya jadi ya kita di sini semua sama-sama saling belajar ya Sesiong Seci. Ya, Edita Secia ini ada Ridwan Hidayat Sesiong yang raise hand dan kemudian akan dilanjutkan oleh Limpa Kosasi Sesiong ya. Silakan Ridwan Hidayat Sesiong. Silakan Sesiong. Ya, Kangen, Kangen, Kangen kepada moderator dan juga Kangen kepada Master Kaisu ya. Jadi hari ini saya coba untuk sharing pengalaman saya ya. Jadi kemarin kebetulan saya ada reuni kecil, jadi ada ngobrol-ngobrol dan juga ada bahas sedikit diskusi lah mengenai agama ya. Jadi untuk diketahui ya, jadi teman-teman saya itu ada yang Kristen, ada yang Buddha, walaupun Budahnya itu bukan Buddha yang ini ya, jadi Budahnya lebih banyak ke arah ritual ya, jadi sembahyang, jadi pergi berdoa, pergi mohon sesuatu dan begitu ya. Dan juga ada yang belum mempunyai agama. Nah, jadi dalam pembahasan itu sempat ada satu pertanyaan, iya, jadi dia bertanya nih, apa sih yang menyebabkan kalian itu percaya pada satu agama? Dan satu pertanyaan lagi, kalau kita sudah meninggal, kita akan kemana? Nah, jadi, di sana itu kita jadi ada diskusi. Nah, kalau ya memang menurut saya ini adalah suatu pertanyaan yang sangat basic ya, yang sangat manusiawi, dan tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan secara ilmiah apa yang terjadi setelah kematian. Karena itu agama, jadi menurut saya itu pada akhirnya bukan hanya soal mengetahui, tetapi juga meyakini, mengalami, dan mempraktekkan. Jadi mungkin kalau untuk saya, jadi saya tidak memilih agama karena saya bisa membuktikan apa yang terjadi, apa yang ada, seperti adanya Tuhan atau gimana begitu, atau kemana setelah saya meninggal dan lain-lain. Saya memilih agama karena saya yakin ajarannya bisa membuat saya menjadi manusia yang lebih baik selama saya masih hidup. Nah, untuk yang pertanyaan yang jadi setelah kita meninggal itu kita kemana? Itu kalau menurut saya itu setiap agama itu memberikan jawaban yang berbeda-beda, walaupun tujuannya juga mirip ya. Jadi dalam Kristen mungkin manusia percaya bahwa kehidupan tidak berakhir di kematian. Setelah meninggal, manusia akan menghadap Bapa, menghadap Tuhan. Jadi keselamatan adalah anugerah Tuhan yang diberikan
melalui Yesus Kristus. Dan hidup di dunia ini menjadi kesempatan untuk kita hidup dalam kasih dan iman sesuai dengan ajarannya. Nah, kalau dalam Buddhisme yang saya resapi itu, jadi tidak ada konsep mengenai jiwa yang kekal. Yang berlanjut adalah rangkaian dari sebab akibat dan arus kesadaran. Selama kita masih ada kemelekatan, masih ada kebodohan, dan masih ada kesombongan, masih ada kerisauan, kelahiran kembali akan terus berlangsung ya. Memang tujuan akhirnya adalah kita terbebas dari lingkaran kelahiran dan kematian ya. Jadi walaupun penjelasannya berbeda-beda, tetapi sama-sama mengajarkan kita bahwa kehidupan sekarang mempunyai konsekuensi terhadap yang akan datang. Nah, teman saya bertanya, kalau gitu mana yang benar? Jadi saya coba menjawab ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang menerima keyakinan kita ya, tetapi kita bisa menunjukkan bagaimana keyakinan itu bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih jujur, lebih penuh cinta kasih, dan lebih bermanfaat bagi manusia, bagi sesama ya. Mungkin dari buahnya kita bisa menilai pohonnya. Jadi seperti kita di suci ya, selalu diajarkan bahwa dharma itu harus dipraktekkan dan dibuktikan dalam kehidupan. Nah, dalam Kristen atau Katolik pun Yesus berkata bahwa pohon itu dikenal dari buahnya ya. Jadi Master juga mengajarkan kita itu bahwa kita tidak perlu memperdebatkan kemana kita akan pergi setelah meninggal. Tetapi yang lebih penting adalah selama kita masih hidup, jejak apa yang kita bisa tinggalkan bagi dunia. Jika kita setiap hari bisa menimbulkan welas kasih, kita bisa bersuka cita, kita bisa menumbuhkan cinta kasih, dan ada keseimbangan batin, maka itu sudah jalan kita untuk mempersiapkan masa depan kita apapun keyakinan kita. Jadi saya bilang, saya ceritakan juga, simpelnya begini aja deh. Kita coba bayangkan seseorang akan melakukan perjalanan ke negara yang belum pernah kita datangi. Tidak ada yang bisa memastikan seperti apa persisnya tempat itu. Namun kalau orang yang bijaksana, kita pasti akan mempersiapkan diri kan. Kita akan mempersiapkan paspor kita akan mempersiapkan uang yang dipakai di sana, kita akan mempersiapkan bekal dan segala keperluan. Demikian juga dengan kehidupan kita yang akan datang. Kita mungkin belum secara pasti mengetahui bahwa nanti sesudah meninggal itu, sesudah kita mati itu, kita akan kemana. Tetapi alangkah baiknya bila kita juga bisa mempersiapkan bekal berupa welas kasih, berupa kebajikan, berupa cinta kasih, dan berupa kebijaksanaan ya. Jadi saya merasa ya bahwa kita secara pasti kita nggak tahu nih setelah kematian itu apa ya, kita nggak bisa buktikan lah. Karena mereka kan ya terus terang, kawan saya ini dia seorang direktur, jadi semua itu bekerja pokoknya mesti ada fakta, mesti ada bukti ya.
Nah, jadi memang kita tidak mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi setelah kematian. Tetapi saya percaya bahwa hidup yang dijalani dengan welas kasih, dengan cinta kasih, dengan kebajikan, dan dengan kejujuran tidak akan sia-sia. Jadi minimal nanti mau ke Kristen, Katolik, ataupun di Buddha, waktu kita ke sana itu buku kita itu tidak kosong. Berarti kita ada catatannya gitu, ada catatan kebaikan apa yang kita lakukan, apa yang kita ini, bukannya kosong sama sekali ya gitu. Hanya berisi catatan-catatan yang mungkin yang kurang baik atau gimana. Iya. Jadi agama itu kalau menurut saya itu memberikan arah kita bagaimana kita menjalani hidup kita ini. Jadi ketika saatnya kita meninggal, kita berharap dia dapat pergi tanpa penyesalan karena telah berusaha menjadi manusia yang lebih baik dan bisa membawa manfaat bagi kita. Ya, itu mungkin itu ya jadi yang sempat kita rundingkan kemarin, ya bukan rundingkan ya, yang kita sempat diskusikan. Ya, jadi mungkin sebagai penutup, jadi sebetulnya yang terpenting itu bukan siapa yang paling benar atau siapa yang agama apa yang paling benar, tetapi apakah keyakinan yang kita miliki itu benar-benar bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, bisa membawa kedamaian serta membawa manfaat bagi sesama. Ya, demikian sharing saya ya. Terima kasih atas waktunya. Kangen, selamat pagi. Ya, kangen sosial dan hidayat ya untuk hasilnya. Ya, mungkin yang bisa kita tunjukkan itu adalah melalui tindakan nyata ya, bagaimana keyakinan kita jalani itu mau membawa manfaat ya bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Jadi ketika orang lain sudah melihat lebih banyak cinta kasih, lebih banyak kepedulian, mungkin juga kerendahan hati dan kebajikan yang lahir dari keyakinan kita, ya pasti mereka juga akan merasakan ya nilai dari keyakinan kita tanpa perlu kita paksakan ya menuruti keyakinan kita. Seperti itu yang bisa ditambahkan. Ya, Arita Secia, mungkin sebelum kita melanjutkan, tadi ada Rimba Kosasi yang raise hand. Kita masuki sesi kuis dulu ya, Secia. Ya, Sece. Kita masuk sesi kuis dulu ya. Untuk sesi Sece. Saya bacakan 1-3 ya, Sece. Ya. Oke, silakan Ya, kita sesi mulai. Sesiun Sece semuanya, mari kita mengikuti kuis pada pagi hari ini. Seperti biasa, Sesiun Sece cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal, jawaban. Contoh misalnya soal pertanyaan nomor 1, jawabannya D, ketiknya 1D. Soal nomor 2, ketiknya jawabannya misalnya A, diketik 2A. Seperti itu ya Sesiun Sece, kan? Kita mulai dengan pertanyaan kuis yang pertama. Dalam pembinaan diri, sikap yang tepat dalam mencari dharma adalah A. Mencari dharma dengan rasa hormat dan ketulusan agar jiwa kebijaksanaan bertumbuh. B. Mengandalkan kemampuan diri sendiri tanpa mempelajari ajaran Buddha. C. Hanya melakukan kebajikan untuk mendapatkan pahala bagi diri sendiri. D. Menganggap dharma cukup dipahami tanpa perlu dipraktekkan. E. Mencari dharma hanya ketika menghadapi kesulitan. Silakan Sesiung Sece dijawab saya tidak menghitung mundur, nanti host yang akan meng-close jawaban ya. Nah, sepertinya Sesiung Sece ya sudah di-close kan Sesiung Ong Ciwe. Jawabannya adalah dalam pembinaan diri, sikap yang tepat dalam mencari dharma adalah mencari dharma dengan rasa hormat dan ketulusan agar jiwa kebijaksanaan bertumbuh.
Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan kuis yang kedua. Silakan host. Dharma dapat menjadi nutrisi bagi jiwa kebijaksanaan apabila kita titik-titik. A. Hanya memahami Dharma tanpa perlu melakukan praktek. B. Mempraktekkan Dharma dalam kehidupan nyata. C. Mengandalkan orang lain untuk membina diri. D. Mengumpulkan pengetahuan tanpa menerapkannya. E. Menunggu kondisi sempurna sebelum berbuat kebajikan. Ya, silakan Sesiun Seceh dijawab. Ya, jawabannya pada benar semua. Ini ya, Sesiun Seceh sangat antusias mengikuti kuis ya. Apakah sudah di close? Tidak bisa melihat ini. Oke, sudah di close ya. Jawabannya adalah Dharma dapat menjadi nutrisi bagi jiwa kebijaksanaan apabila kita mempraktikkan Dharma dalam kehidupan nyata ya. Baik, untuk selanjutnya kuis yang ketiga. Mengapa kita perlu mencari Dharma dari Tathagata? A. Agar mendapatkan penghargaan dari orang lain. B. Agar dapat terbebas dari semua masalah kehidupan. C. Agar hanya memahami ajaran tanpa perlu mempraktikkan. D. Agar memiliki banyak pengetahuan dibandingkan orang lain. E. Agar memupuk kejiwa kebijaksanaan melalui ajaran Dharma. Silakan Sesiun Seceh. Ya, jawaban dari close ya sama tim host. Jawabannya adalah E ya. Mengapa kita perlu mencari Dharma dari Tathagata itu agar memupuk jiwa kebijaksanaan melalui ajaran Dharma. Baik, untuk pertanyaan kuis 456 akan dibacakan oleh Seceh Sani. Silakan Seceh, Kan-en, Sesiun Seceh. Ya, kata Herita Seceh. Ya, kuis nomor 4. Yang dimaksud dengan pemurni kehidupan dalam pembinaan diri adalah A. Hidup hanya untuk mengejar keuntungan pribadi. B. Menghindari semua interaksi dengan orang lain. C. Hidup dengan mengharapkan balasan atas setiap perbuatan. D. Melakukan kebajikan hanya untuk dikenal orang banyak. E. Hidup di tengah masyarakat dengan bersumbangsi tanpa pamrih. Silakan Sesiun Seceh. Ini jawabannya semua sama ya. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah E, ya, hidup di tengah masyarakat dengan bersumbangsi tanpa pamrih. Kita lanjutkan ke kuis nomor 5. Apa yang membuat Sariputra dan Moggalliyana akhirnya merasa tertarik pada ajaran yang mereka dengar? A. Karena mereka ingin meninggalkan kehidupan dunia. B. Karena mereka mendengar Buddha memiliki banyak murid terkenal. C. Karena mereka telah lama mencari kebenaran setelah guru mereka wafat dan bertemu biksu Asaji. D. Karena mereka tertarik pada ketenangan dan tata cara biksu Asvajit. E. Karena mereka ingin menunjukkan kemampuan mereka dalam berdebat. Ya, silakan. Sesiun Seceh. Ini sebelum saya membaca habis, Sesiun Seceh ada semangat menjawab ya. Luar biasa ya Sesiun Seceh. Kita lihat ya. Ya, sudah di close. Kita lihat jawabannya adalah C. Ya, karena mereka telah lama mencari kebenaran setelah guru mereka wafat dan bertemu dengan biksu Asvajit. Nah, lanjutkan ke kuis nomor 6. Apa yang disampaikan biksu Asvajit kepada Sariputra? A. Segala fenomena Dharma muncul dari kondisi dan lenyap karena kondisi. B. Semua orang harus meninggalkan kehidupan dunia untuk mencapai pencerahan. C. Ajaran Buddha dapat membawa kejernihan dan ketenangan batin. D. Kebahagiaan dapat dicapai dengan menjauhi semua orang. E. Ajaran Guru Sariputra sudah tidak lagi relevan. Kan Sesiun Seceh. Ya, kita lihat ya, Sesiun Seceh. Sudah di close? Ya, jawabannya adalah
Ya, Sesiung Sece. Ya, kali ini banyak yang terjebak ya, Sesiung Sece. Ya, kan ya, Sesiung Sece yang sudah berpartisipasi. Ya, Elita Sece mungkin bisa melanjutkan dengan sesi sharing ya. Ini saya sambil rekap pemenang kuis ini hari ini eh, agak double job. Oke, silakan Elita Sece. Double. Ya, Kangen sesiung sece semua yang telah mengikuti kuis pada pagi hari ini. Sambil menunggu rekap nama pemenang keluar, kita izinkan sesiung sece untuk berbagi sharing kembali. Tadi ada Rimba Sesiung. Apakah masih ada di Zoom? Ya, Ingin- ya, Ya, betul. silakan. Ya, Silakan Kang. Sesiung Kangen. Nanti tolong host ya, RT tunjukkan 002 RW 007 aktivasi plus validasi. intisari nomor 1. Sebelumnya saya sangat kangen ya, Sang Zen selalu membimbing kita ya. Tidak ada hentinya sampai sekarang udah umur 89 tahun tetap masih membimbing kita semua. Sangat kangen. Selain itu kangen Sani Sejeli, Tak Seje, dan eh, tim Simfasiang ya. Saya tidak tahu berapa orang di dalam. Semuanya sangat yungsing ya di belakang layar. Terus kangen Sesung Seje yang terus sudah sharing. Ya, intisari nomor 1 ya. Ya, kita boleh sama-sama membaca ulang sebersih niat pikiran yang benar dapat menumbuhkan segala kebajikan dan pahala yang terhingga. Ya, itu kalimat ini sebersih niatnya. Ya, tentu saya pikir Sesiung Sece di sini semua juga ada sebersih niatnya pikiran yang ingin membuat kebajikan sehingga bisa gabung di Ceci ya. Demikian saya juga ya, saya dengan sebersih niat lihat apa yang dilakukan waktu itu sebelum masuk Ceci, apa yang dilakukan Sesiung Sece ya, membagi ya sembako kepada orang yang tidak mampu di lapangan Merdeka Medan. Sehingga dengan sebersih niat saya juga ingin bergabung, lalu saya cari tahu ya, dengan berani nanya sama relawan yang di lapangan. Oh, ini organisasi apa? Ya kan? Waktu dia bilang Seci, saya pun nggak tahu Seci itu apa. Ya, cuma saya ingin tak terputus hubungan sama Seci, saya minta nomor HP-nya. Yang dari itu saya minta Sesiung waktu itu Sesiung Engguannya. Ya, tolong catatnya. Kalau ada kegiatan, tolong hubungi saya. Itulah jalinan jodoh saya sama Seci. Habis itu berikut. Dia juga sangat sabar ya. Sehingga saya masih ingat Sesiung ini ya. Nah, itulah ada sebersih niat pikiran yang benar. Ya, saya termasuk salah satu ingin mencari tahu yang organisasi ya, apa ini yang bisa buat sebaik itu. Jadi sebersih niat sangat penting ya. Sebersih niat itu seperti menanam benih di dalam kita, di dalam hati kita ya. Ya, Sesiung Seci juga kita lakukan kegiatan di luar ya, di luar itu tindakan kami ya itu seperti menanam benih kepada masyarakat yang di mana kita pergi melakukan yang baik itu berarti kita udah menanam benih ya kepada orang lihat ya. Lalu ya tergantung masing-masingnya orangnya itu kalau mereka ingin cari mendalam ya dia harus pilih ya di mana Seci itu bisa ketemu ya. Terus banyak tanya ya supaya dia bisa ikut jalur
di mana bisa gabung Tzu ataupun paling tidak sekarang zaman modern, mereka bisa cari kasih linknya ya. Mereka bisa tahu, oh link itu bisa belajar kebijaksanaan, bisa belajar, bisa lebih tahu apa yang Tzu buat untuk masyarakat. Ya, kita menyebarkan yang baik, ya kan? Tentu mengharapkan ya, kita kan semua mengharapkan seperti yang kita doakan, ya, hati manusia tersucikan, ya, masyarakat harmonis dan aman ya. Ya tentu kita semua lebih harap itu tidak ada bencana ya. Lalu kenapa kita harus sekarang udah mau selalu masa ada cerita akhirat ya, mau fakseta ya, kita harus rajin ya mendengar dharma, membuat kebajikan, menanam benih kepada masyarakat, benih baik ya, supaya mereka bisa ke arah yang lebih benar. Jadi kalau yang benar buat lebih banyak, yang jahat ya akan berkurang. Itu selalu master cerita ya. Jadi ya demikian saya Suci. Iya. Kangen Sesiong Rimba sudah berbagi sharing pada pagi hari ini ya, tentang jalinan jodoh dan sebersih niat dari Sesiong Rimba pada saat menjalin jodoh dengan Seci ya. Baik, pengumuman pemenang sudah tampil, saya bacakan dulu. Selamat kepada pemenang pertama, Teti Sece dari Medan Jati. Pemenang kedua, Emri Duansa Sesiong dari Jakarta Barat 2. Pemenang ketiga, Charlie Yansen Sesiong dari Bandung. Sece Sani, saya izin bacakan semua ya Sece. Pemenang keempat, Ya, Suci, silakan Suci. ya, pemenang keempat Tan Muiguat Sece dari Jambi, pemenang kelima Lina Sece dari Pekanbaru, pemenang keenam Nani Sece dari Medan Jati. Baiklah, Sesiung Sece berhubung waktunya agak singkat, kita persilakan Sesiung Sece pemenang kuis satu yang sharing ya. Boleh open mic, silakan. Kita masih ada waktu 3 menit. Selamat Ya, pagi. Kangen Sesiung pagi, M. Ridwansa, silakan Sesiung. Ya. Selamat pagi, Suci Sani. Selamat pagi, Suci Elita. Ganan kepada Master. Ganan kepada Suci semua pada pagi hari ini. Terima kasih, Ganan. Hari ini kembali mendapatkan saya inspirasi yang luar biasa dari sharing-sharing sesunan semuanya di edisi Fasyang pada pagi hari ini, di mana mungkin tadi terkait beberapa pertanyaan yang inti pembinaan diri di Seci yang saya dapatkan selama bergabung atau belajar di Seci dengan berbagai macam hal-hal gitu ya. Pembelajaran yang saya dapatkan dari mulai bagaimana saya harus bersikap, kita diajarkan untuk mengembangkan sikap bersatu hati, harmonis, saling mengasihi gitu ya. Yang dalam mungkin kontennya semangat for in one, terus juga bagaimana kita terlibat langsung dalam kegiatan sebagai tanda bukti sayang kepada alam, sayang kepada lingkungan, dan yang saya dapatkan adalah ternyata membina diri ya sama dengan sayang kepada diri sendiri gitu. Bagaimana kita sayang kepada diri sendiri dan kita coba membina diri sehingga dapat kita realisasikan, kita usahakan untuk dapat bermanfaat bagi lingkungan kita. Dan Master juga yang saya ingat adalah bagaimana kita bisa dapat berkontribusi lebih kepada masyarakat sekitar kita sehingga apa yang diajarkan Master dapat terasa oleh masyarakat umum. Itu saja Sece Sani, Sece Eli, Kanan, mohon arahan, mohon bimbingan. Ya, Kanan Sesiung M. Ridwansyah atas sharingnya. Sece Sani, apakah kita beri kesempatan satu lagi untuk pemenang sharing? Masih ada 1 menit. Silakan jika ada yang mau sharing. Boleh open mic ya.
Kita genggam kesempatan 1 menit untuk berbagi sharing. Oke, pagi Sece Sani, Sece Rita, pagi Pagi, semua. Sece. Ini Pagi. waktu sedikit ya kan, tidak apa-apa, saya cuma pun singkat saja. Saya sangat sependapat ya yang tadi ya. Segala sesuatu itu tergantung ke niat pikiran. Kalau di pikiran itu sudah terpikir hal yang jelek ya, biarpun belum dieksekusi, kalau menurut saya itu kita sudah membuat karma yang jelek. Ya, kalau kita punya pikiran yang jelek ya, memang belum kita eksekusi, belum kita laksanakan, tapi di dalam pikiran sudah ada. Ya, misalnya lah kita itu memfitnah lah, tapi belum terucap kata-kata, tapi di dalam otak itu pikiran itu sudah terpikirkan. Itu juga sudah merupakan karma, kalau menurut saya karma yang tidak baik. Jadi pikiran itu adalah hal yang sangat penting dan niat di dalam itu yang harus kita lebih banyak kontrol. Gimana dia itu supaya jangan pikirannya melenceng, ya kan? Jadi kita harus lebih fokus kepada apa yang mau kita kerjakan. Ya, niat kita itu pertama seperti kita datang ke suci itu apa niat kita itu yang harus kita tetap pertahankan niatnya. Jangan melenceng ke yang lain-lain, apalagi punya niatan yang tidak baik. Ya kan? Itu mungkin itu aja deh Sesiung Suci. Saya kurang pintar bersharing, tapi yang saya tangkap itu saya harus tetap konsisten dengan niat pikiran kita itu supaya jangan kemana-mana lah. Bahasa saya itu melewati rel yang sudah digariskan itu aja Sesiung Suci kan En. Ya, kan Sece Teti sudah berbagi sharing ya pada pagi hari ini. Sece Sani, ini waktunya sudah selesai. Apakah kita tutup ya Sece ya? Ya, Ya, sebelum ya. kan ya semuanya Sesiung Sece atas partisipasi mengikuti Simpasiang pada pagi hari ini. Saya dan Sece Sani mengucapkan kan kepada tim Simpasiang semuanya yang sharing hari ini, Sece Gunawati, Sece Vipiliang, Sesiung Jangka, Sesiung Soharjo, Sesiung Hoklai, Sesiung Ridwan, Sesiung Rimba, Sesiung Ridwan saya, dan Sece Teti terakhir ya untuk berbagi sharing ya. Sangat kangen. Mari kita tutup Simpasiang pada pagi hari ini dengan kita sama-sama berdiri. Ya. Elita Suci ada Oh, ada pembacaan kosakata ya, maaf. Ada kosakata, silakan. Silakan itu Siap Usa kangen, maaf. 感恩师公上人开示，感恩师姑师婆。今世妙莲华新法香与会。Kosakata Shin Fasyang bab 1 pendahuluan episode 141. Mencari dharma dan menuntun para makhluk dengan tubuh dan batin yang murni. Yang Fen nutrisi zat gizi, turang, tanah, lapisan tanah. Cui Hui menyesal, Mang Mang kabur, samar-samar, tak berbatas, jauh. Kangen Suku Sepho, Cao Sang Hao. Dan Siap Usa sudah membacakan kosakata. Baik, Sece Sani ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah kita closing ya. Ya, kita tutup. Baik, Sesiung Suci semuanya, mari kita sama-sama berdiri untuk melakukan penghormatan. Siang Po Fusa, Sinsan Wensin Li, Wensin, Cai Wensin, San Wensin. Kangen Sesiung Suci semuanya, kangen ya sudah ikut Simpasiang pada pagi hari ini. Semuanya. Kita bertemu kembali besok. Sampai jumpa Sampai besok. jumpa, iya, kangen. Kangen ya, Sece Sani sudah mendampingin saya. Maaf sama kalau ada salah kata. Elita Suci. Ya, kangen Sama-sama semuanya. Suci. Ya. Kangen semuanya tim Simpasiang, terutama kangen banyak sekali. Kangen. Kangen Elita Suci. Pak Suci. Ya, kangen Sesiung Harjo, kangen.
因缘殊胜在其源，舍为波利比丘居，菩萨3万有8千，舍尊林中向南行，忽见复古铺路边，何时如来心其然，五体礼拜神供前，何难合掌问佛言，礼拜复古为哪般？佛道何难应谛听，分别为你所分明。不顾因缘数千世，佛是佛身父母亲，父为子女苦